Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6, tema 2, subtema 3 pada pembelajaran 1. Dan sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik untuk menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 2. Dan agar channel ini terus berkembang dan terus memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 2 subtema 3 pada pembelajaran 1 halaman 99. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Selanjutnya silakan adik-adik membaca bacaan halaman 99. Kemudian pada halaman 100 silahkan adik-adik mengamati kembali tulisan naskah proklamasi. Berikutnya, apa yang kamu ketahui tentang naskah di atas? Diskusikanlah dengan temanmu. Jawab, naskah di atas adalah naskah teks proklamasi. Teks proklamasi ini dirumuskan oleh 3 bapak bangsa, yakni Soekarno-Hatta dan Mr. Soebardjo. Naskah yang memuat isi dari teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Isi teks proklamasi hanya memuat beberapa baris kalimat saja yang dibagi menjadi 2 paragraf. Paragraf pertama memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, sementara paragraf kedua memuat mengenai pemindahan kekuasaan. Selanjutnya silahkan adik-adik membaca bacaan yang berjudul BM Diah dan Naskah Asli Proklamasi. Setelah selesai membaca bacaan, kemudian pada halaman 101 amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Tulis alasanmu dan diskusikan dengan teman. Jawab, ada beberapa kata tidak baku pada bacaan BM Diah dan Naskah Asli Proklamasi. Beberapa di antaranya adalah bangsa Indonesia. Seharusnya bangsa Indonesia atau huruf B pada kata bangsa berhuruf kecil. BM Diah seharusnya B.M Diah, karena BM singkatan dari Burhanuddin Muhammad. Menyerahkannya melalui Presiden Soeharto, seharusnya menyerahkannya kepada Presiden Soeharto. Disimpan oleh Arsip Nasional, seharusnya disimpan di Arsip Nasional, karena Arsip Nasional adalah nama tempat, bukan nama orang. Berikutnya, Selasa pagi 19 Mei tahun 1992 pukul 10.30. Seharusnya Selasa pagi, bukan nama tempat, sehingga tidak menggunakan koma. Berikutnya, dengan menggunakan buku EYD, tentukan apakah kata-kata yang terdapat pada bacaan adalah kata baku. Jelaskan jawabanmu. Jawab, Selasa pagi, nama hari ditulis dengan huruf kapital. 46 tahun 9 bulan 19 hari, penulisan angka secara berurutan. Soekarno, nama orang menggunakan huruf kapital. Diketik itu digandeng karena bukan kata depan. Disimpan juga digandeng karena bukan kata depan.
Pukul 10.30 tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Sayuti Melik menggunakan huruf kapital karena nama orang. Ke tempat sampah penulisan ke dipisah karena kata depan. Proklamasi kemerdekaan menggunakan huruf kapital karena huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Presiden Soeharto huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Dan dari tong penulisan dipisah karena dari adalah kata depan. Berikutnya, diskusikan jawabanmu dengan gurumu. Bacalah teks sekali lagi, temukan informasi penting dan tulis pada peta pikiran berikut. Kembangkan informasimu dengan memperhatikan kata-kata baku. Jangan lupa menggunakan kalimat efektif. Mari bersama-sama kita melengkapi peta pikiran pada halaman 102. Jawaban berikut bisa dipindahkan pada peta pikiran tersebut. Apa peristiwa BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Mengapa BM Diah menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi? Siapa BM Diah, Soekarno, Sayuti Melik, dan Soeharto? Bagaimana seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi? Di mana? Di Jakarta. Kapan? 19 Mei tahun 1992. Berikutnya silahkan adik-adik membaca bacaan pada Ayo Mengamati halaman 102 sampai halaman 104. Kemudian pada halaman 105, dalam kelompok berjalanlah mengelilingi halaman atau lingkungan sekolah. Pilihlah satu jenis tanaman dan hewan, amatilah habitatnya, tulislah manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi kehidupan manusia. Mari bersama-sama kita melengkapi kolom pada halaman 105. Jawab. Nama hewan ikan, habitat air, habitat asli ada di dalam air tawar maupun asin. Manfaat bagi manusia sebagai sumber protein yang sangat tinggi dan bisa menjadi bahan makanan yang lain. Nama hewan kuda, habitat darat, habitat asli di padang rumput dan hutan. Tapi saat ini sudah bisa diternakkan di lingkungan manusia tinggal. Manfaat bagi manusia sebagai sumber protein tinggi, diambil susunya dan sebagai pembantu alat transportasi. Kemudian nama tumbuhan. Tumbuhan sambiloto, habitat darat. Manfaat bagi manusia untuk menekan sel kanker dan menjaga fungsi hati, sebagai obat tuberkulosis, penyakit malaria, penyakit kencing manis, dan penyakit disentri. Nama tumbuhan jati, habitat darat. Jati hidup di daerah pegunungan berkapur. Manfaat bagi manusia, daunnya sebagai pakan hewan, kayunya dimanfaatkan manusia untuk bahan industri mebel seperti meja, kursi, lemari, hingga bahan bangunan rumah. Nama tumbuhan padi, habitat sawah. Manfaat bagi manusia, padi merupakan penghasil makanan pokok penduduk Indonesia. Nama tumbuhan pisang, habitat darat. Pisang tumbuh dengan baik pada dataran rendah. Manfaat bagi manusia, buah pisang mengandung vitamin C. Bunga, jantung, dan batangnya bisa dikonsumsi makhluk hidup dan digunakan sebagai olahan bahan obat. Nama tumbuhan kangkung, habitat sawah.
Kangkung biasanya hidup di daerah perairan. Manfaat bagi manusia, kangkung mengandung yodium dan seng yang tinggi, membantu sistem pencernaan dan banyak mineral untuk menjaga kesehatan ginjal. Kemudian diskusikanlah hasil pengamatanmu dengan teman sebelahmu. Apa yang kamu temukan berbeda dengan hasil pengamatanmu? Tulislah informasi pada tabel dalam bentuk tulisan. Jawab, tumbuhan dan hewan memiliki banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan. Misalnya ayam merupakan sumber protein, bahan konsumsi makanan. Tumbuhan sambiloto digunakan untuk menekan sel kanker dan menjaga fungsi hati. Selain itu sebagai obat tuberkulosis. Lalu pada Ayo Berdiskusi halaman 106, silahkan adik-adik membaca bacaan sampai selesai. Kemudian kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Jawab, dengan adanya kemerdekaan, para pedagang memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan. Apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Jawab, dengan adanya kemerdekaan, para pelajar memiliki kebebasan untuk menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan. Apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Jawab, agar sejahtera kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Lalu pada halaman 107, tulislah 3 kegiatan yang dapat kamu lakukan agar kamu berhasil sebagai pelajar. Jawab, kegiatan yang aku lakukan agar berhasil sebagai pelajar adalah selalu belajar dan berdoa dengan tekun, berusaha sekuat tenaga meraih cita-cita, berpikiran terbuka dan mau berubah. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.